itu ibarat air yang berasal dari satu titik yang sama, yakni zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan melalui sungai, tentunya terdapat berbagai aliran, yang mana melalui aliran-aliran tersebut, air disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Air tadi adalah perumpamaan akan ilmu, sehingga seperti halnya air yang memiliki berbagai arus atau aliran, maka proses penerimaan dan penyampaian ilmu tentunya juga terbagi menjadi beberapa aliran. Di dalam filsafat pendidikan Islam, Muhammad Jawad Ridho membagi aliran pendidikan Islam menjadi 3 aliran, di mana melalui ketiga aliran tersebut terbentuklah berbagai jenis sistem pendidikan Islam yang dapat kita kenyam dan rasakan saat ini. Aliran yang pertama adalah Al-Dini Al-Muhafiz. Biasanya diartikan sebagai religius konservatif. Bila ditelisik dari istilah konservatif, sebenarnya berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservatif berarti kolot dan bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku, tidak menyukai perubahan, dan menganggap model yang terdahulu sudah yang terbaik, sehingga dapat kesan negatif bahwa kaum konservatif ini terlalu nyaman dengan apa yang diajarkan oleh leluhur, jadi tidak mau lagi adanya perubahan. Oleh karena itu, pengertian ini perlu dikoreksi, karena menurut Muhammad Jawad Ridho, yang dia maksud dengan aliran religius konservatif adalah aliran yang memandang segala sesuatu dari nilai agama, bukan berarti menutup ilmu terhadap perubahan dan tidak menerima inovasi. Sebagai tambahan, Profesor Dr. Abdurrahman As-Segaf mendefinisikan Al-Muhafiz lebih kepada kata-kata kemurnian agama, bukan pada kata konservatif, sehingga lebih tepatnya aliran ini memfokuskan terkait yang dipelajari adalah hanya elemen-elemen yang terkait dengan agama. Jadi definisi ilmu bagi kaum konservatif ilmu adalah yang terkait dengan agama. Pada penerapannya, pembelajaran agama pun sudah diajarkan sejak sedini mungkin. Kita bisa melihat pada pondok pesantren klasik, pondok salaf, di mana semua pendidikan berfokus kepada penguasaan agama. Mulai dari kecil, semua diajari membaca Al-Quran, mengaji, menghafalkannya, mempelajari tafsirnya, hingga mempelajari kitab-kitab klasik terkait dengan agama, seperti hadis, surah, dan sebagainya. Sehingga ilmu seperti sebagaimana ilmu yang mempelajari mengelola bisnis, manajemen, ekonomi tidak diajari atau tidak wajib untuk dipelajari. Bila terkait dengan apa yang wajib dan tidak wajib dipelajari, pada aliran ini tokohnya seperti Imam Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2 bagian, yakni ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Seperti yang sama-sama kita ketahui, fardu ain berarti wajib untuk setiap individu, sedangkan fardu kifayah berarti apabila ada sebagian yang sudah menguasai ilmu tersebut, maka gugur kewajiban orang lain di wilayah tersebut untuk menguasai atau mempelajari ilmu itu. Tokoh-tokoh klasik yang termasuk dalam aliran pendidikan Islam konservatif atau Al-Muhafiz diantaranya adalah Al-Ghazali, Nasiruddin Al-Tusi, Ibnu Jama'ah, Sahnun, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Al-Qabisi. Dalam konteks proses pembelajaran, tokoh-tokoh aliran ini mempunyai cara dan metodenya sendiri, tapi secara umum mereka mempunyai keidentikan, misalnya menggunakan metode mujahadah dan riyadah dan praktek kedisiplinan, pembiasaan, dan pengajian dalil akli dan nakli melalui kitab-kitab klasik serta bimbingan dan nasihat dari seorang murabbi, ustadz, ataupun kiai. Sebagai kesimpulan, fokus dari aliran ini adalah murni mempelajari agama saja, tanpa ada campur aduk mempelajari hal lain yang bukan ilmu dan hanyalah seni atau pengetahuan fadilah yang bermanfaat seperti hitung-hitungan. Begitulah yang akan kalian lihat di pondok salaf, di mana santri dari awal mondok hanya berkutat dengan Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik. Selanjutnya adalah aliran religius rasional atau Al-Dini Al-Aqlani. Aliran ini memadukan unsur filsafat yang berasal dari Yunani dan keagamaan Islam.
Awal kemunculan aliran ini adalah dari hadirnya para tokoh-tokoh cendekiawan Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Al-Miskawai, Al-Farabi, dan Ikhwan Al-Safa. Mereka adalah cendekiawan yang tidak hanya pandai dalam hal keagamaan, namun juga kepada hal yang berhubungan dengan filsafat dan sains. Hingga sekarang, seperti Ibnu Sina, selain seorang yang alim, beliau adalah seorang tokoh kedokteran yang melegenda hingga sekarang. Perbedaan antara aliran ini dengan aliran religius konservatif adalah perluasan makna ilmu, yang mana pada aliran religius konservatif ilmu hanya sebatas dengan agama. Sedang pada aliran religius rasional ilmu, selain pengetahuan agama, juga pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seperti halnya keilmuan terkait kesehatan dan perhitungan dan teknologi. Pada aliran inilah kita bisa melihat pondok modern yang memadukan pelajaran agama klasik serta ilmu pengetahuan umum dalam prakteknya. Aliran ini dalam pandangan pendidikan banyak menggunakan konsep-konsep filsafat untuk mengembangkan konsep atau berusaha menyelaraskan pandangan filsafat dengan orientasi keagamaan. Mereka membangun prinsip-prinsip dasar pemikiran pendidikan dari pemikiran tentang manusia, pengetahuan, dan pendidikan. Aliran ini lebih bersifat inklusif karena mereka menerima ilmu-ilmu keagamaan atau ilmu yang berasal dari luar Islam, kemudian mereka memfilternya dan memformulasinya kembali dengan epistemologi Islam. Aliran ini juga memandang bahwa kebutuhan manusia bersifat dinamis dan kompleks, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, manusia haruslah menjadi seorang yang terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, pada aliran ini, keilmuan tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan agama, tapi juga pengetahuan non-agama seperti sains. Oleh karena itu, aliran ini bertujuan bentuk insan yang berimbang keagamaan dan intelektualnya. Aliran yang ketiga adalah aliran pragmatis atau Az-Zara'i. Aliran ini hadir sebagai kritik terhadap kedua aliran sebelumnya, di mana kedua aliran sebelumnya hanya menjadikan pembelajaran agama sebatas pembelajaran normatif, namun belum kepada praktik dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak yang hafal hadis namun masih sering berdusta dan melakukan penipuan, atau hafal Al-Quran namun bermaksiat secara terang-terangan. Sehingga aliran ini menginginkan adanya usaha agar pembelajaran agama tidak hanya sebatas menghafal isi kitab saja, namun menerapkannya ke dalam kehidupan sehingga terjadi dakwah bilhal. Dengan kata lain, pendidikan lebih diarahkan ke aspek empiris atau lebih kepada penerapan. Tokoh utama pada penerapan ini menurut Muhammad Jawad Ridho adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa ia membagi ilmu pengetahuan berdasar tujuan fungsionalnya, bukan hanya berdasarkan nilai substansional semata. Dengan bahasa lain, Ibnu Khaldun ingin agar ilmu yang diajarkan lebih jauh tidak hanya terkait teori saja, tapi juga praktek. Model pembelajaran ini menyiapkan peserta didik dengan teori keagamaan dan kemampuan mempraktekkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, baik muamalah, musyawarah, bahkan untuk menjadi khilafatullah fil ard, wakil Allah di bumi rantil. Metode ini diterapkan mulai dari pondok pesantren yang ada jurusan seperti bisnis, ekonomi dai, atau mubalik, dan juga kemampuan manajemen. Modal ini juga biasa diterapkan di perguruan tinggi Islam, yang mana kurikulumnya tetap menyajikan kurikulum keagamaan, namun juga spesialisasi keilmuan seperti pendidikan, hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, aliran pragmatik instrumental ini ingin memberikan sebuah bentuk baru pembelajaran agama yang tidak hanya mempelajari agama secara tekstual, namun juga dapat diimplementasikan kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Pada konteks manajemen pendidikan, hal di atas sangat terkait dengan pengelolaan kelas sebagai salah satu tugas utama guru pada sisi pelaksanaan pembelajaran setelah dilaksanakan perencanaan sebelumnya.
Pengelolaan kelas harus didasarkan kepada situasi dan kondisi dari siswa sebagai subjek belajar. Guru harus peka terhadap kondisi siswa, mengetahui kebutuhan siswa, tantangan siswa, sehingga guru bisa mengarahkan dan mengintervensi siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berdasarkan hal itu, para ahli pendidikan Muslim melarang pencampuran ragam ilmu untuk diajarkan kepada subjek didik pemula, karena dikhawatirkan bisa mengacaukan pikirannya. Ibnu Khaldun berkata, termasuk pola yang baik dan cara yang harus ditempuh dalam pengajaran adalah tidak dicampurkan dua atau lebih disiplin ilmu untuk diajarkan pada subjek didik. Ia menuntut agar pengajaran ragam ilmu pengetahuan dilaksanakan secara bertahap, dari yang sederhana menuju hal yang kompleks seiring dengan taraf kematangan dan kesanggupan subjek didik dalam menguasainya. Apabila hal semestinya diajarkan pada tingkat lanjut diajarkan pada tingkat awal, maka ia akan mengalami ketidaksanggupan dalam memahami dan jauh dari kesiapan diri untuk belajar, sehingga perolehan ilmu terasa amat sulit. Selanjutnya, ia menjadi malas dan berpaling konsentrasi belajar, dan hal ini akan berakibat pada jeleknya pengajaran. Termasuk prinsip dan dasar pendidikan adalah penegasan para ahli pendidikan Muslim bahwa usia yang pantas untuk pengajaran awal adalah 6 tahun. Ibnu Sina dalam Al-Qanun berkata, jika anak telah mencapai 6 tahun, maka ia sudah seharusnya dibawa kepada guru untuk belajar dan untuk belajar serius dan intensif. Aspek terakhir pada manajemen pendidikan yaitu evaluasi. Evaluasi pembelajaran akan sangat terkait dengan upaya mengetahui tingkat kemampuan peserta didik terhadap segala materi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Tingkat capaian peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan harus selalu dikorelasikan dengan tujuan dalam perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.